Selamat siang, selamat berjumpa kembali dengan kami. Hari ini alhamdulillah kita masih dapat berikan izin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka membahas materi yaitu ilmu mantik, yang tentunya dalam ilmu mantik ini ada beberapa materi yang akan disampaikan dari materi 1 dan materi ketiga. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kepada pemateri pertama. Saya akan perkenalkan terlebih dahulu pemateri pertama. Saya Agnia Rahmatul Qawliyah. Perkenalkan, nama saya Badriono. Akan membahas tentang materi Qodiyah Hamliyah dan Qodiyah Sardiyah. Dan selanjutnya pemateri kedua saya perkenalkan. Nama saya Fathan Insanul Haq. Dan nama saya Anzar Al-Hazini. Akan membahas tentang sur dan tanakut. Yang berikutnya pemateri yang ketiga akan saya perkenalkan kepada Saya Hanif Al-Amri. Dan saya Amariza Maulana. akan menyampaikan materi Aksu Mustawi. Langsung saja kepada pemateri pertama, pada presentator, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Baik, saya akan menjelaskan tentang Qodiyah Hamliyah dan Qodiyah Sardiyah. Qodiyah adalah ucapan yang berfaedah serta mengandung kebenaran atau kedustaan. Jumlah khobariyah yang mengandung kebenaran dan kesalahan dan bisa diketahui benar tidaknya dengan penelitian atau eksperimen. Contohnya, tahun depan saya akan menamatkan sekolah saya, atau besok Syawal saya akan pindah ke Surabaya. Perkataan ini disebut qodiyah karena penamatan atau kepindahan itu mungkin bisa terjadi atau mungkin tidak terjadi. Qodiyah terbagi menjadi dua, yaitu Qodiyah Hamliyah dan Qodiyah Sardiyah. Qodiyah Hamliyah adalah menerangkan suatu berita tidak tergantung pada berita lain. Contohnya, Zaid adalah seorang presiden, guru datang. Sedangkan Qodiyah Sardiyah yaitu menerangkan suatu berita yang tergantung pada. Baik, terima kasih kepada pemateri pertama yang sudah menyampaikan di bab Qodiyah Hamliyah dan Qodiyah Sardiyah. Berikutnya sesi pertanyaan, diberikan kesempatan kepada kelompok berikutnya. Silakan. Ya, oke, baik. Saya ingin bertanya. Tadi saya masih bingung mengenai apa itu kuliah dan juz'iyah. Tolong dijelaskan. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Akan kami coba untuk menjawabnya ya, yaitu untuk kuliah yaitu universal ya, atau semua, sedangkan juz'iyah adalah partikular, khusus, mahmulnya ada atau terdapat pada sebagian dari satuan maudunya itu saja. Ya, baik. Pemateri boleh disebutkan contoh kuliah dan juz'iyah? Oke, nah, terima kasih ya. Untuk kuliah, untuk contohnya yaitu segala sesuatu yang hidup itu membutuhkan makanan ya. Sedangkan juz'iyah contohnya sebagian sesuatu yang ada itu adalah hidup ya, mungkin itu aja jawaban dari kami. Nah, jelas. Oh, berarti kuliah itu maudunya bersifat umum dan juz'iyah itu maudunya bersifat sebagian. Ya, betul. Ya, oke, jelas. Oke, Terima sama-sama. kasih. Oke, selanjutnya pada saudara Akan. Saya mau bertanya mengenai apa maksud dari mujibah dan salibah itu bagaimana gitu? Ya, saya akan menjawab. Mujibah artinya wajib dan salibah artinya tidak wajib. Maksud dari wajib dan tidak wajibnya itu bagaimana? Nah, dari wajib itu berarti artinya positif dan tidak wajib artinya negatif. Contohnya misalnya gimana? Nah,
Contohnya dari mujibah adalah mahasiswa hadir dan dari salibah adalah mahasiswa tidak hadir. Jelas? Jelas. Ya, terima kasih dari sesi pertanyaan sudah dijawab oleh pemateri. Demikian dan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Oke. Ya, baik, terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri yang kedua yang terdiri dari Fatan Insanul Haq dan Anjar Al-Hajini yang berjudul tentang sur dan tanakut. Kepadanya presentator dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang sur. Sur adalah lafaz yang menunjukkan arti semua atau sebagian, dan lafaz lain yang sepadan. Sur juga disebut sebagai qadliyah yang mengandung manusiawan. Jadi maksudnya sur adalah dia mencakup semua atau hanya sebagiannya saja. Sur terbagi menjadi dua bagian, yaitu sur qadliyah hamliyah dan sur qadliyah syartiyah. Yang pertama, sur qadliyah hamliyah adalah ada 4 macam, yaitu sur kulli fil ijab, sur kulli fis sabli, sur juz'i fil ijab, dan sur juz'i fil salbi. Yang pertama, sur kulli fil ijab, yaitu berupa lafaz tulu, jami, amah, kafah, dan lafaz-lafaz yang lain berarti semua. Jadi yang tadi saya sebutkan itu semuanya, artinya semua. Tunggu. Lanjut, mau kita dikat. Oke. Contohnya kulu insani hayawan. Semua manusia adalah hewan. Jadi yang dimaksud sur kulli fil ijab itu dia hanya mencakup semuanya, tidak sebagiannya saja. Jadi seluruhnya. Yang kedua, sur kulli fil sabli, yakni berupa lafaz yang la say'a, kemudian la hada, dan lafaz-lafaz yang lain yang bermakna tidak semua. Jadi yang sur kulli fil sabli ini tidak mencakup semuanya. Atas penyampaian presentasinya di materi yang kedua, yaitu tentang judul sur dan tanakut. Selanjutnya sesi pertanyaan dipersilakan kepada kelompok materi ketiga. Silakan. Ya, maksudnya yang dimaksud dengan sur juz'i fil ijab dan dalam qadliyah. Pertanyaan tadi yang di apa di atas? Ini Di atas. Ah, bukan yang itu, bukan itu. Yang bawahnya. Oh. Ada yang ke satu, ada yang kedua. Ceritanya natural. Pertanyaan pertama adalah apa yang dimaksud dengan syarat-syarat tanakut mengenai tempatnya. Ya oke, saya akan menjawab pertanyaan. Jadi tanakut ini nggak boleh, tanakut ini per kalimat yang merupakan ada yang benar dan ada yang salah. Jadi menurut syarat-syarat menurut tempatnya itu, contohnya Usman duduk di rumah sama Usman tidak duduk di rumah. Nah, mahmulnya itu kan udah sama, Usman sama-sama Usman, dan mahmulnya itu tempatnya. Jadi rumah. Nah, rumah itu udah sama. Jadi seperti itu. Baik,
Jelas? Belum. Gini. Tanakut itu kan dua kalimat, harus ada yang benar, harus ada yang salah. Pertanyaan, jadi pertanyaan harus ada yang benar, kalimat ada yang benar, terus ada yang salah. Jadi kan kalimatnya kan Usman duduk di rumah. Nah, itu kan tempatnya kan rumah. Tempatnya itu disebutnya mahmul. Ya itulah. Nah, mahmulnya itu harus sama juga, sama-sama rumah. Duduknya harus di rumah. Iya. Jadi nggak boleh di kantor atau di tempat yang lain gitu. Jelas. Lokasinya ya. Iya. Oke. Iya. Ada lagi pertanyaan? Misalkan. Apa yang dimaksud tentang surjus hijab dalam Qadiyah Hamliyah? Oke, saya akan menjawab. Sur juz'i fil ijab dalam Qadiyah Hamliyah, lafaz yang berarti sebagian. Jadi kalimat yang artinya dalam sebagian saja, tidak semuanya yang mengandung sebagian. Jadi misalnya contoh, sebagian mahasiswa itu mengejarkan tugas, jadi sebagiannya tidak. Jadi begitu. Nah, bingung apa masuk? Alhamdulillah kalau masuk. Ya demikian dari pertanyaan. Baik, selanjutnya di presentator yang ketiga atau pemateri yang ketiga yang bertemakan Aksu Mustawi. Pada pemateri yang ketiga dipersilakan, berikan kesempatan. Ya, terima kasih moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kami akan menjelaskan yang namanya Aksu Mustawi atau membalik dua qadiyah. Nah, Aksu Mustawi adalah membalik dua juz atau muqaddam dari tali dari qadiyah, muqaddam dan tali dari muqaddiyah, tetapi kebenarannya dan keadaannya tetap. Jadi contoh, semua orang Sumatera adalah orang Indonesia. Kebalikannya, sebagian orang Indonesia adalah orang Sumatera. Itu. Nah, yang dimaksud kebenarannya tetap adalah apabila bentuk asalnya benar, maka kebalikannya juga benar. Gitu. Jadi sedangkan yang dimaksud keadaannya tetap, yaitu apabila yang asli kalimat positif, maka kebalikannya tetap kalimat positif. Terus ada yang kedua, B adalah Qadiyah Hamliyah dan kebalikannya. Misal asalnya itu mujabah, jadi contohnya ada semua batu itu keras. Nah, kebalikannya mujabah juz'iyah namanya. Contohnya sebagian yang keras itu batu. Gitu. Jadi kebalikannya. Contoh yang kedua ada yang namanya salibah kuliah. Tidak ada yang keras itu lunak, tidak ada yang keras itu lunak. Itu salibah kuliah. Nah, kebalikannya salibah kuliah, tidak ada yang lunak itu keras. Baik, untuk selanjutnya sesi pertanyaan dipersilakan kepada pemateri 1. Oke, terima kasih waktunya yang telah diberikan oleh moderator untuk bertanya ke materi yang ketiga tadi ya. Pertanyaan kami, apa yang dimaksud dengan Aksu Mustawi? Tolong jelaskan dan berikan contoh. Ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Aksu Mustawi adalah atau membalik dua qadiyah. Nah, Aksu Mustawi membalik dua juz muqaddam dan tali dari qadiyah. Tetapi kebenaran
keadaannya tetap gitu. Nah contohnya orang Jawa adalah orang Indonesia. Nah kebalikannya, sebagian orang Indonesia adalah orang Jawa gitu. Jadi yang dimaksud kebenarannya tetap adalah apabila bentuk asalnya benar, maka kebalikannya juga benar begitu. Nah terus sedangkan yang dimaksud keadaannya tetap yaitu apabila yang asli kalimat positif, maka kebalikannya tetap kalimat positif. Oke, terima kasih atas jawabannya. Saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya pertanyaan berikut. Saya akan menanyakan apa sebab syarat aksu mustawi. Ya, saya akan menjawab. Sebab syarat aksu mustawi itu adanya kebenaran berita dalam kebalikannya. Sama seperti yang dicontohkan Pak Rizal tadi, semua orang Jawa itu orang Indonesia. Nah, kebalikannya semua orang Indonesia sebagian itu orang Jawa. Nah, jadi asal dan kebalikannya itu harus sama. Kalau bukan seperti contoh yang tidaklah benda tambang itu besi. Nah, kebalikannya tidak satupun besi itu benda tambang. Itu pernyataannya salah. Yang benar itu harus asal sama kebalikannya itu sama. Nah, sekian. Oke. Jelas? Ya. Terima kasih atas pertanyaan dan jawabannya, dan langsung saja kita beralih ke acara penyempurnaan. Baik, dari rangkaian acara tadi, dari penyampaian para presentator dari pemateri 1 dan sampai dengan materi 3, dapat saya simpulkan pertama adalah tentang qadiyah. Qadiyah adalah ucapan yang berfaedah dan mengandung kebenaran dan kedustaan. Yang berikutnya, yang kedua, yaitu sur dan tanakut, di mana lafadznya yang menunjukkan arti semua, sebagian, dan lafadz lain yang sepadan. Pemateri yang ketiga, simpulannya, tanakut adalah perbedaan antara dua qadiyah dan bentuk ijab dan salbi dengan membenarkan salah satu kalimat dari di antaranya. 3, qud mustawi. Qud mustawi adalah membalik 2 juz muqaddam dan tali dari qadiyah. Aksu. Hah? Aksu. Oh, aksu. Oke. Pemateri yang ketiga yaitu aksu mustawi, yaitu membalik 2 juz muqaddam dan tali dari qadiyah. Tetapi kebenaran dan keadaannya tetap adalah apabila bentuk asalnya benar, maka kebalikannya menjadi benar. Demikian dari semua yang disampaikan, semoga dapat bermanfaat buat kita semua, dan kami akhiri alhamdulillahirabbil alamin.